Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Sarung Al-Samsi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa. Kebakaran yang terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat meludeskan sebuah bengkel las beserta 1 unit mobil dan sepeda motor di dalamnya. Listrik ya, Ki, tadi ya Ki. Mobil kasih pendinginan dulu mobil. Menurut keterangan pemilik bengkel, api diduga berasal dari pembakaran sampah dan busa yang dilakukan tepat di samping bangunan bengkel. Akibat hembusan angin, bara api dengan cepat merembet dan menyambar material mudah terbakar, termasuk 1 unit mobil dan sepeda motor yang berada di dalam bengkel tersebut. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam berselang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagian mobil ada yang kena. Sebuah kapal pengangkut ikan yang sedang dalam proses perbaikan terbakar hebat di Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Inilah pemirsa video amatir terbakarnya kapal pengangkut ikan KM Gracias Tanjung Perak yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo. Api muncul dan membesar membakar hampir seluruh lantai 2 kapal. Dengan menggunakan peralatan seadanya, nelayan dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api yang membakar kapal yang sedang dalam proses perbaikan. Api pun berhasil dipadamkan secara total 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar milik Pemkot Probolinggo diterjunkan ke lokasi yang dilanjutkan dengan proses pembasahan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan, mengingat di dalam kapal banyak terdapat bahan bakar serta bahan yang mudah terbakar. Sementara itu belum diketahui apa penyebab utama kebakaran kapal ini. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sakit hati karena ditinggal istri dan anaknya, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat membakar rumah orang tuanya. 2 unit rumah semi permanen hangus terbakar. Tolong ya untuk Deli Serdang. Kejadian itu pemirsa bermula saat warga melihat asap hitam dari rumah Ponija di Jalan Harapan, Gang Kasirin, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Warga berusaha memadamkan api, namun api dengan cepat membesar dan membakar rumah. Awalnya polisi mengira hanya kebakaran yang disebabkan arus pendek listrik, namun setelah ditelusuri rumah dibakar anak pemilik rumah. Kini pelaku pembakaran rumah orang tuanya ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal tentang pembakaran dengan sengaja yang membahayakan jiwa dengan ancaman 9 tahun penjara. Ini info 65 ya, valid ya. Tolong ya untuk Berikutnya kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beberapa rumah warga dilaporkan ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Beginilah detik-detik saat api mulai melalap salah satu rumah milik warga di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga dan dengan cepat membesar. Material bangunan yang mudah terbakar serta kondisi angin yang cukup kencang diduga mempercepat penyebaran api. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran. Setelah sekitar 1 jam, proses pemadaman api akhirnya berhasil dikendalikan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
Dua pemuda membegal sepasang kekasih di kawasan Titipapan, Medan Deli, Kota Medan. Pelaku diduga sudah mengintai korban. Detik-detik aksi pelaku begal terlihat rekaman CCTV milik warga. Korban ditendang dari belakang lalu diancam oleh pelaku dengan senjata tajam. Diduga pelaku sudah mengikuti korban dari arah Medan ke Belawan. Saat di lokasi sepi, pelaku langsung menendang korban hingga terjatuh di lokasi. Setelah berhasil merampas sepeda motor, para pelaku langsung melarikan diri. Warga mengatakan sempat mendengar teriakan minta tolong saat pembegalan terjadi. Aksi begal di kawasan utara Kota Medan ini membuat warga khawatir dan berharap aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku begal yang semakin merajalela. Kebrutalan geng motor terekam CCTV saat menyerang sebuah warung di Jalan Parosmoros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Para pelaku membawa samurai berkonvoi di jalan raya. Tampak sejumlah remaja menyerang sebuah warung makan di lingkungan Barandasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Para pelaku datang secara konvoi menggunakan sepeda motor, membawa senjata tajam dan panah, lalu mengancam pemilik warung. Suasana mencekam terjadi saat para pelaku berteriak dan mendekati warung pemilik yang panik menutup pintu untuk menyelamatkan diri. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta memeriksa rekaman CCTV. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga berasal dari kota Makassar yang sebelumnya melakukan konvoi dari arah Pangkep menuju Maros. Polisi masih mendalami motif penyerangan karena tidak ditemukan adanya permasalahan sebelumnya antara pelaku dan korban. Berikutnya, kompetisi sepak bola usia muda menuai sorotan karena ulah pemain Bayangkara U20, Fadli Alberto, yang melakukan tendangan kungfu ke lawannya. Alberto menyesal dan meminta maaf atas tindakannya saat berlaga melawan Dewa United. Dunia olahraga kembali tercoreng kali ini dari cabang sepak bola. Kericuan melibatkan kompetisi Elite Pro Academy atau EPA U20, sebuah kompetisi yang seharusnya bisa menjadi cikal bakal perkembangan sepak bola tanah air. Laga Dewa United kontra Bayangkara FC yang digelar di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah menuai sorotan tajam karena ulah Fadli Alberto. Atas kejadian ini, pihak PSSI yang diwakili Sekjen Yunus Nusi meminta komite disiplin menjatuhkan sanksi berat atas tendangan kungfu yang dilakukan oleh Fadli Alberto, sang striker. Fadli Alberto langsung mengunggah permohonan maaf dan menyesali tendangan kungfunya ke lawan. Dengan sadar, saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United, Banten FC U20. Secara khusus, saya meminta maaf kepada Raka Nurkolis dan tim Dewa United atas perbuatan bodoh saya menendang Raka Nurkolis. Dan untuk tim Bayangkara Persisir Lampung FC, saya meminta maaf kepada pimpinan dan manajemen Bayangkara Persisir Lampung FC dan seluruh jajaran pelatih dan rekan setim karena telah merugikan tim. Dan untuk tim nasional Indonesia, saya meminta maaf karena perbuatan saya mencoreng nama baik tim nasional Indonesia. Penyerang yang juga pernah memperkuat tim nasional Indonesia ini, kini nasibnya terancam sanksi dan hukuman serius. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda kembali di Kabar Utama. Pemirsa, sebanyak 391 jemaah calon haji embarkasi Jakarta resmi dilepaskan Kementerian Haji dan Umroh untuk berangkat ke Tanah Suci. Kloter 1 jemaah calon haji yang berasal dari Jakarta Timur ini akan lepas landas menuju Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi.
Sebanyak 391 dari 393 jemaah calon haji dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. 2 jemaah dinyatakan tidak bisa berangkat ke Arab Saudi karena meninggal dunia dan sakit. Rencananya kloter 1 embarkasi Jakarta ini akan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta pukul 00.45 dini hari waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia. Insya Allah sebentar lagi sebagian dari kloter pertama ini berangkat ke bandara dan insya Allah sekitar jam 1-an mereka akan meninggalkan tanah air menuju Tanah Suci. Mudah-mudahan mereka bisa berangkat dengan lancar, sehat di sana dan pulang pun dengan sehat dengan menjadi haji yang mabrur dan mudah. Itu. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta mulai masuki area embarkasi di Hotel Ibis Novotel, Kulon Progo, Yogyakarta. Lokasi ini menjadi embarkasi sistem hotel satu-satunya di Indonesia. Sebanyak 354 jemaah calon haji kloter pertama ini tiba menggunakan 9 bus setelah mengikuti proses pelepasan di Masjid Agung Wates, Kulon Progo. Setelah tiba di area embarkasi, dilakukan pemeriksaan, kesehatan akhir, pembagian gelang identitas, kartu, hingga pembagian biaya hidup atau living cost. Lalu bagaimana suasana pelepasan jemaah calon haji kloter pertama? Kita sudah terhubung dengan rekan reporter TV One Rindi Salsabila langsung dari Asrama Haji Jakarta. Selamat malam Rindi, bagaimana situasi terkini di Asrama Haji? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Jasmine dan juga pemirsa. Sebanyak 391 jemaah calon haji sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur tadi sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9 kurang malam. Dan tadi pun sebanyak 391 calon jemaah haji tersebut diberangkatkan dengan menggunakan 9 bus untuk langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Terminal 2F. Tadi dapat kami sampaikan bahwa untuk pelepasan kloter pertama embarkasi Jakarta, tepatnya Jakarta Timur ini dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Dan tadi pun disampaikan bahwa sebenarnya untuk kloter 1 embarkasi Jakarta Timur ini berjumlah 393 orang. Namun untuk 2 orang dinyatakan tidak bisa berangkat karena ada 1 orang yang meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan sakit sehingga tidak siap untuk berangkat ke Tanah Suci. Dapat kami sampaikan bahwa 391 jemaah calon haji ini rencananya dijadwalkan untuk berangkat ke Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia. Tadi pun kami juga sudah melihat bahwa untuk para calon jemaah haji ini dilepaskan secara langsung juga oleh keluarga. Tadi juga kami melihat bahwa suasana harum menyelimuti situasi atau suasana pelepasan calon haji ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa ada yang unik, Jasmine dan juga pemirsa, tadi disampaikan bahwa untuk jamaah tertua dari kloter 1 Jakarta Timur ini berusia 88 tahun, sementara untuk yang termuda berusia 19 tahun. Dan tidak hanya sampai di kloter 1 saja, nanti sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat akan ada pelepasan kloter 2 embarkasi Jakarta, yakni dari Jakarta Selatan, dan nantinya mereka dijadwalkan untuk lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 08.55 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai Saudi Airlines begitu. Dan
Tadi pun juga disampaikan bahwa untuk seluruh jamaah haji yang berangkat pada malam ini dinyatakan sehat walafiat, baik secara fisik maupun rohani, dan Menteri Haji dan Umroh pun berpesan kepada jamaah untuk selalu menjaga kesehatan, mengingat untuk di Arab Saudi saat ini memang cuacanya panas terik sehingga risiko dehidrasi bagi para jamaah haji pun juga tinggi, sehingga para jamaah pun diimbau untuk selalu menyiapkan air minum agar tidak terdehidrasi begitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk di Madinah Arab Saudi ini untuk persiapannya sudah matang, sehingga memang untuk PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji yang sudah tiba atau sudah siap di Madinah Arab Saudi dan juga di Mekah ini sudah siap untuk menyambut para jamaah haji yang datang dari Indonesia. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun ini ada sebanyak 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, yang mana ini dibagi atas 14 embarkasi yang akan diberangkatkan dengan pembagian 525 kloter. Dan dapat kami sampaikan pula, Jasmine dan juga pemirsa, bahwa tadi untuk jamaah haji kami melihat mereka datang dengan tertib begitu, dan mereka juga sudah melewati pemeriksaan fisik dan mereka pun dinyatakan sehat, sehingga mereka pun siap untuk berangkat ke Tanah Suci nanti pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Ya, kloter pertama dari jemaah calon haji ini rencananya akan berangkat pada dini hari nanti. Terima kasih Rindi Salsabila mengabarkan langsung dari Asrama Haji Jakarta. Pemirsa, seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan saat hendak menyeberang jalan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ponsel korban dirampas dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Kami akan hadir usai jeda. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan saat hendak menyeberang jalan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ponsel korban dirampas dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Ini mah capek Pak, katanya bukan chip umumnya, kalau chip umumnya mah bukan chip umumnya, kalau chip umumnya mah goblok, tolong. Kenapa Bang? Rekaman kamera dashboard mobil ini, pemirsa, memperlihatkan detik-detik aksi penjamretan yang terjadi di kawasan Pos Blok, Pasar Baru, Sawah Besar. Korban, seorang pria warga negara asing, tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan sepeda motor saat berdiri di pinggir jalan sambil menggunakan telepon genggam. Dalam hitungan detik, ponsel yang sedang dipakai korban langsung dirampas pelaku. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban diduga merupakan warga negara asing asal Jerman yang saat itu hendak menyeberang menuju kawasan Pasar Baru. Korban telah membuat laporan ke Polsek Sawah Besar dan saat ini polisi masih memburu pelaku. Dibilangnya itu Mami malahan. Ini mah capek Pak, katanya bukan chip umumnya, kalau chip umumnya mah bukan chip umumnya, kalau chip umumnya mah goblok, tolong. Kenapa Bang? Ya, ambil HP-nya. HP-nya? Ya, iya Pak. Siapa bisa Pak? Iya itu. Berikutnya, polisi membongkar praktik laboratorium narkotika dalam sebuah apartemen di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap seorang warga Malaysia sebagai pengelola sekaligus operator produksi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine lab home industry atau laboratorium rumahan narkotika golongan 2 jenis etomidate yang beroperasi di kawasan apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. You take the liquid. Yes. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka CK 40 tahun, warga negara Malaysia yang berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan etomidate dalam bentuk cartridge vape.
Dari hasil penggeledahan unit kamar apartemen, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 30 liter cairan propilen glikol, serbuk etomidate sebesar 2,5 kg yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi 380.000 cartridge vape siap edar. Diduga pelaku telah mengedarkan kurang lebih 1.409 cartridge vape yang berisikan cairan etomidate dan telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di apartemen Basura, Jakarta Timur. Selain menyita bahan produksi, polisi juga mengamankan ratusan cartridge berisi cairan etomidate dan sejumlah peralatan produksi. Keseluruhan barang bukti jika dikonversikan dengan nilai jual barang bukti narkoba di peredaran gelap diperkirakan mencapai 762 miliar rupiah. Kini tersangka CK warga negara Malaysia ditahan Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Berjumlah 117 cartridge. Tabir aksi perundungan di sekolah menengah pertama di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang viral di media sosial akhirnya terungkap. Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini menjadi bukti kekerasan yang dialami sejumlah siswa SMP di Tuban. Dari hasil penelusuran, terungkap kronologi memilukan yang menimpa sedikitnya 3 orang oleh kelompok pelaku yang sama. Korban yang masih kelas 7 ini dipanggil secara paksa oleh 6 orang pelaku yang didominasi siswa kelas 9. Di lokasi kejadian, korban kemudian dipaksa untuk berkelahi dengan rekan sebayanya sebagai ajang tontonan. Karena korban menolak untuk saling pukul, ke-6 pelaku ini sontak naik pitam dan langsung meroyok korban secara bersama-sama. Korban yang dikenal pendiam ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan hingga mengalami luka serius pada bagian kepala serta pundak dan akhirnya tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Usai melakukan aksi kejinya, para pelaku masih sempat mengancam korban agar mengaku terbentur pintu atau kambuh asmanya untuk menutupi luka memar yang ada. Kini kuasa hukum korban yang tengah mengupayakan penanganan pemulihan psikologi mengingat korban kerap mengigau ketakutan saat hendak tidur di malam hari. Pemirsa, kabar utama akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT hari ini. Menurut Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, sejumlah hal teknis dan implementatif memang belum diatur secara rinci dalam undang-undang sehingga akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah. Dasko juga menyebut jaminan sosial bisa saja nantinya ditanggung oleh negara. Pihaknya akan mengusulkan wacana tersebut ke pemerintah. UU PRT resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang setelah pembahasan berjalan 22 tahun. Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Indonesia tahun 1945 itu melindungi segenap bangsa. Nanti PP diatur di PP. Termasuk juga sanksi pidana ya Bang? Ya nanti PP diatur di PP. Termasuk juga sanksi pidana ya Bang? Karena kan belum di aturan yang di undang-undang kan belum. Begini kan di situ kan kita ada hukum pidana. Kan itu kan sudah ada ketentuannya yang masuk pidana nggak pidana gitu kan itu. Sehingga kita nggak atur lagi di situ. Oke. Bisa kemungkinan ditanggung negara? Ya kita nanti coba usulkan. Itu kan nanti di PP diaturnya. Aksi pencurian sepeda motor di Granada Square, Jalan Artowijoyo, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berhasil digagalkan warga. Itu udah mulai gerak tuh. Upaya pencurian sepeda motor di Granada Square, Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan ini terekam kamera CCTV. Kabur.
Aksi kedua pelaku diketahui warga sekitar dan langsung dikejar. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat dikeroyok hingga akhirnya diamankan anggota Polsek Serpong. Sebelum digiring ke Mapolsek Serpong, pelaku terlebih dahulu dibawa ke puskesmas karena menderita luka-luka. Menurut warga setempat, aksi pencurian sepeda motor di Granada Square, Jalan Artowijoyo, Kelurahan Rawabuntu, belakangan ini sering terjadi. Warga berharap aparat kepolisian menggelar patroli secara rutin. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fashal. Wakil kru bertugas saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Sarung Al Samsi.